Yang pertama-tama yang perlu kita waspadai adalah masalah harga bahan pokok ya menghadapi Nataru ini. Ini tolong Kapolres lakukan operasi pasar, cek turun ke lapangan. Kapolres, Kasat Serse cek harga bahan pokok. Dirkrimsus juga melakukan hal yang sama. Ya tolong datangi berapa pasar besar, nanti tinggal kolaborasi sama jajaran. Saya minta Dirkrimsus langsung turun ke lapangan, cek harga bahan pokok. Jadi kita tahu dan kemudian videokan dan kirim ke grup atau ke Pak Waka. Saya kepengen lihat. Nanti suatu saat akan saya cek sendiri untuk bahan pokok. Yang berikutnya masalah distribusi gas 3 kilo. Ini perlu juga kita persiapkan, kita cek juga. Karena ini menyangkut bahan pokok, jangan sampai nanti langka. Ini jadi persoalan, bahan pokok sudah tersedia, tapi gas 3 kilo tidak ada, orang nggak bisa makan, sama saja. Ini khususnya di wilayah Lebak dan Pandeglang, yang pesisir itu yang sangat jauh, biasanya harganya itu terlalu tinggi. Nah, apabila ditemukan harga tinggi ini, bagaimana ya kita bisa membantu cara pendistribusiannya? Kalau perlu pakai mobil patroli langsung dikirim ke tempat-tempat mana yang membutuhkan sehingga harga tinggi itu sesuai harga dengan HET. Semalam itu Kapolres Lebak saya WA, ada kejadian bencana gempa bumi di Bogor. Saya bilang di wilayahmu terkena nggak imbasnya? Ternyata tidak. Tapi cukup viral itu banyak ininya kerusakan. Ada 180 rumah. Saya minta Kapolres Lebak ya membuat himbauan kepada masyarakat ya, mengingatkan ke masyarakat antisipasi jangan sampai gempa. Kalau gempa terjadi segera keluar, warga dikasih tahu, kepala desa dipanggil bagaimana apabila terjadi gempa, evakuasinya kemana, larinya kemana, terus tempat poskonya bikin di mana, distribusi untuk mobilisasi peralatan berat, kendaraan, pemberian sembako. Ini kalau misalnya terhambat lewat mana alternatifnya? Kita tidak menakuti warga ya, cuman kita himbau ya, agar masyarakat waspada. Ini harus kita antisipasi. Kapolres perintahkan Kasat Samapta untuk melaksanakan patroli terus titik-titik rawan terjadinya curas-curas. Ini kalau anggota patroli ya secara terus-menerus ya terjadinya tawuran, curas-curas itu akan tertekan dia. Tapi kalau nggak anggota patroli pasti banyak kejadian. Itu sudah hukum alam gitu. Kejahatan jalanan termasuk perkelahian, taburan dan lain sebagainya itu bisa kita antisipasi. Saya tidak mau selama operasi kita ini Nataru ini terjadi premanisme kalau perlu tangkepi aja premanisme, kumpulin semua di sini. Selama kegiatan Natal dan Tahun Baru ini masyarakat jangan sampai terjadi gangguan kamtipmas yang terkait dengan ini. Saya minta patroli cyber itu dilakukan banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita dapatkan berita hoax, kita ambil berita itu, kita cap hoax, kemudian kita amplifikasi, share. Ini banyak sekali saya terima dari beberapa orang-orang atau kiai-kiai itu, Pak ada berita ini, ada berita itu. Kan sekarang ini banyak pengalihan jalur lantas karena jalan diperbaiki dan lain sebagainya. Dan saya lihat kan banyak sekali terjadi kecelakaan. Jadi saya minta Firman kumpulin Kasat Lantas di seluruh kabupaten kota termasuk provinsi, bikin kesepakatan jalur-jalur mana yang bisa dilintasi truk dan jalur-jalur mana yang truk nggak boleh lewat. Karena saya lihat yang pertama ini jalan ini banyak perbaikan, terus habis itu truk itu bisa lewat kemanapun. Nah ini rawan laka lantas, saya bilang gitu kan. Pak, mari sama-sama kita analisa kegiatan apa yang tentunya akan menjadi concern di minggu berikutnya. Khusus untuk di negara kita di Indonesia, ancaman teror bom di setiap Natal pasti akan perlu diwaspadai. Itu setiap Natal pasti akan harus terus diwaspadai. Yang kedua adalah tindakan persekusi oleh sekelompok orang untuk melarang dan membubarkan kegiatan agama yang dilakukan oleh umat Kristiani. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan, datakan kembali kegiatan-kegiatan umat Kristiani yang melaksanakan kegiatan ibadah di rumah-rumah. Yang kedua, datakan dan petakan
mana kelompok-kelompok yang nantinya akan melakukan dan sengaja melakukan kegiatan penolakan terhadap kegiatan keagamaan tersebut.